Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan atas segala berkat, damai, sejahtera, sukacita, serta kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Meskipun mungkin ada di antara kita yang mengalami kelemahan tubuh, sakit-sakit badan, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada untuk memberikan kita penyembuhan. Saya berdoa agar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah atau yang berduka diberikan penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini sekali lagi kami dapat bersama-sama dalam ibadah ini. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami, dimanapun kami berada, apapun kondisi kami tetap percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan lewat firman-Mu pada pagi hari ini, biar itu menjadi berkat buat kami, sehingga kami dapat juga menjadi berkat kepada orang lain lewat firman-Mu ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu lagi kita jelaskan ataupun tidak perlu lagi kita bertanya tentang keadaan dunia pada hari ini, karena kita tahu saat ini dunia sedang mengalami krisis yang semakin menyesakkan, semakin menakutkan, semakin membuatkan kita tidak selesa ke sana atau kemari, kita mau pergi pun tidak selesa karena kita semakin dikekang ataupun terkekang oleh keadaan-keadaan tertentu. Namun itu baik untuk kita, memberikan kita keselamatan ataupun memberikan kita perlindungan sebenarnya. Jadi tidak perlu takut dan kita sangat meyakini bahwa penyertaan Tuhan buat kita itu sangat jelas, sangat pasti. Tuhan menyertai kita dan Tuhan memimpin kita dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Namun kita juga perlu sentiasa peka dengan perkembangan semasa. Kita juga perlu ada hikmat, seperti yang terdapat di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya membawa kita untuk membaca suatu bagian firman Tuhan yang saya petik daripada kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Injil Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Tulisan pekat hitam di atas, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 23, pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita dapat melihat dialog ataupun suatu argumentasi yang timbul dari orang Farisi yang melihat
bahwa terdapat pelanggaran terhadap hukum Sabat yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka telah memetik bulir gandum sewaktu dalam perjalanan, dan itu mereka lakukan demi kelangsungan hidup. Kalau kita merujuk kepada Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 1, mereka memetik gandum itu dan mengisar dengan tangan, tidak menggunakan sabit ataupun peralatan yang lain. Mereka hanya memetik. Dan kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau hayunkan kepada gandum sesamamu. Nah, ini berarti bahwa petikan ini ataupun ayat ini telah didokong oleh suatu petikan yang lain, oleh firman Tuhan yang dalam kitab Ulangan ini. Nah, saudara, pada waktu itu orang Farisi menegur Tuhan Yesus karena hal itu. Mengapa Tuhan Yesus tidak menegur atau mencegah murid-muridnya pada waktu itu? Dan ini menjadi persoalan besar yang bagi orang-orang Farisi itu. Mereka mempersoalkan, mengapa engkau tidak menegur murid-muridmu melakukan hal yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, mereka katakan. Nah, kalau menurut saya apa yang saya lihat di dalam situasi itu, dalam cerita ini sebenarnya, menurut saya mengapa Tuhan Yesus tidak menegur murid-muridnya, karena jelas sekali bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi di sana. Tidak ada kesalahan yang terjadi di sana dan tidak ada perbuatan yang salah. Maka itu yang membuatkan Tuhan Yesus tidak menegur mereka. Seandainya ada kesalahan, seandainya ada pelanggaran yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, saya percaya Tuhan Yesus tidak akan berdiam diri. Dia akan pasti tegur, bahkan lebih daripada itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua sebab kenapa Tuhan Yesus tidak menegur ataupun kenapa Tuhan Yesus membiarkan perkara itu berlaku. Yang pertama, dua atau tiga sebab. Yang pertama, Tuhan Yesus lebih melihat kepada kelangsungan hidup, demi kelangsungan hidup. Tuhan Yesus lebih melihat kepada kehidupan manusia itu sendiri. Nah, mereka sedang dalam perjalanan dan pastinya itu dalam pelayanan. Nah, mereka dengan merujuk kepada perbuatan Raja Daud dan yang telah mengambil makanan di dalam bait Allah, dan seharusnya makanan itu hanya dimakan oleh para imam. Nah, melalui kisah Daud ini, Yesus mengajarkan bahwa bagi Tuhan manusia lebih penting dibandingkan dengan berbagai aturan. Ini yang berlaku. Hari Sabat dibuat untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Tuhan memberikan hari Sabat agar manusia boleh berhenti daripada aktiviti mereka sehari-hari, lalu beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Karena itu hari Sabat tidak pernah dimaksudkan untuk melarang orang mengerjakan hal-hal yang menunjukkan kebaikan dan kemurahan kepada sesamanya. Hari Sabat seharusnya menjadi hari yang dipenuhi dengan kasih dan anugerah. Ini yang dalam petikan ini sebenarnya. Dan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus tidak menegur ataupun mencegah para muridnya yang pada waktu itu sedang kelaparan dan hanya memetik bulir gandum? Karena yang kedua, tidak ada kesalahan ataupun tidak menyalahi peraturan sebab mereka tidak menggunakan alat-alat kerja untuk memetik. Dan kemungkinan yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus tidak hanya membiarkan mereka untuk memetik bulir gandum pada waktu itu, karena Tuhan Yesus lebih mengutamakan, seperti yang dikatakan tadi, lebih mengutamakan kelangsungan hidup manusia yang melayani di hadapannya. Nah, saudara, jawaban Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka ataupun pada orang Farisi itu sangat padu dan jelas. Bahwa Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia diciptakan untuk
Sabat. Maksudnya di sini, Sabat ini adalah untuk mendidik manusia itu supaya mengetahui dan melakukan apa yang baik dan untuk kebaikan sesama, bukan untuk menghukum. Sabat bukan untuk menghukum. Sabat ada untuk mendisiplin ataupun untuk menjadi disiplin kepada orang supaya mengingat akan Pencipta ataupun beribadah kepada Tuhan, dan bukan untuk menghukum. Dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 27, di sana peraturan Sabat telah menjadi prioritas. Tradisi ini telah menjadi isu utama dari agama. Bukannya kasih terhadap manusia yang diciptakan dalam gambar Allah, prioritas aturan telah menggantikan prioritas hubungan, prestasi menggantikan kasih, tradisi-tradisi keagamaan yaitu hukum lisan telah menggantikan maksud Allah. Nah, ini yang terjadi dan ini yang dipertahankan oleh orang-orang Farisi. Dan dalam pembacaan ini saya membawa kita belajar dengan satu tema, yaitu tetaplah beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kaitannya dengan ibadah? Apa kaitan ibadah dengan cerita yang sebentar tadi kita telah baca ataupun telah kita dengar? Karena dalam ibadah ataupun dalam kehidupan kita ini, kita sebagai orang-orang percaya ini perlu beribadah. Dan itu merupakan satu kewajiban bagi kita. Kalau dalam kasus agamawi ataupun dalam agama, setiap orang yang beragama itu wajib beribadah. Beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah. Nah, kenapa saya memilih untuk belajar ataupun membawa kita belajar tentang tema tetap beribadah ini? Karena di dalam ibadah itu ada hidup. Itu merupakan penjelasan yang telah dinyatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Dalam ibadah itu ada hidup, dan dalam ibadah itu ada damai, ada sukacita, ada penghiburan, dan ada berbagai-bagai berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merujuk Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 di sana, mengapa Yosua memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Sebab dia telah merasakan, dia telah melihat, dia telah percaya ataupun dia percaya akan janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada dia ataupun kepada bangsa itu sendiri. Serta dia melihat masa depan yang secara iman yang Tuhan berikan kepada mereka, dan itu janji Tuhan buat mereka. Ya, saudara dikasihi Tuhan, Yosua telah menetapkan bahwa dia tetap akan beribadah kepada Tuhan karena dia tahu penyertaan, pertolongan, perlindungan, pemberkatan yang terjadi dalam kehidupan dia itu semua dari Tuhan. Dan itu sebabnya dia mau beribadah kepada Tuhan. Dan itu tidak dapat ditemukan di luar Tuhan. Yosua tidak dapat melihat itu kepada Allah-Allah lain ataupun ilah-ilah lain yang ada dalam dunia ini. Yang hanya dia lihat, hanya di dalam Tuhan ada penyertaan, pertolongan, perlindungan, dan pemberkatan. Hanya di dalam Tuhan. Dan dalam versi kita pada hari ini, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapat penyertaan, pertolongan, perlindungan, dan pemberkatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya memilih pembacaan ini sebagai dasar pembelajaran kita pada kali ini? Maksud saya dalam Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai 28 dengan tema tetaplah beribadah. Saya mengambil ayat yang ke-24 ini sebagai poin yang kita bahaskan ataupun untuk kita bahaskan pada pagi hari ini, di mana saya melihat orang-orang Farisi yang menegur. Kalau kita melihat di sana orang-orang Farisi yang menegur Tuhan Yesus ataupun menyatakan kepada Tuhan Yesus suatu persoalan.
itu merupakan suatu teguran ataupun suatu perkara yang senantiasa berulang-ulang berlaku, bahkan lebih dahsyat lagi sampai pada hari ini. Ada banyak teguran-teguran ataupun banyak sekali peraturan-peraturan tidak ketinggalan dalam keagamaan ataupun dalam kekristenan sekalipun. Ada teguran-teguran yang seperti ini yang boleh menjatuhkan, yang boleh melemahkan, yang boleh menyesatkan, yang boleh membuatkan kita tersinggung dan sebagainya. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan mengapa saya pilih pembacaan ini sebagai dasar pembelajaran kita dengan tema tetaplah beribadah. Orang Farisi menegur karena bagi mereka itu suatu pelanggaran. Itu poin dalam ayat yang ke-24. Hukum lebih penting daripada nilai kehidupan manusia bagi mereka. Hukum lebih penting daripada segala-galanya bagi mereka. Tetapi mereka tidak melihat nilai-nilai hidup manusia itu bagaimana di hadapan Tuhan. Nah, sebab kita juga sedang berhadapan dengan situasi yang hampir sama pada hari ini. Dan mungkin akan lebih banyak peraturan, kawalan-kawalan yang akan kita harungi pada masa akan datang. Akan lebih banyak kekangan yang akan kita hadapi dan pastinya membuatkan kita hidup dalam persoalan. Hidup dalam berbagai-bagai andaian. Hidup dalam berbagai-bagai keluhan. Tujuan utama saya di sini bukan memberi ide supaya kita ini tidak mengikuti segala peraturan yang akan ada dan yang sudah ada. Selama itu masih memberikan kita kebaikan, memberikan kita perlindungan, kita tetap setia dengan peraturan-peraturan yang ada yang sudah diberikan untuk kita. Tetapi tujuan saya di sini adalah supaya kita lebih teguh dalam iman, agar sekalipun mungkin kita akan menghadapi keadaan-keadaan kesukaran, kita tetap dapat setia melakukan ibadah kita di hadapan Tuhan. Dan perlu kita ingat juga bahwa hal-hal yang lebih dahsyat akan pasti berlaku di tengah-tengah kita. Jadi kita kena bersedia. Kita kena siapkan hati, kita kena siapkan seluruh hidup kita bagi hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, antara hal yang pasti akan terjadi dan yang akan dialami oleh dunia secara menyeluruh adalah penyesatan. Akan terjadi penyesatan, akan terjadi penganiayaan, akan terjadi ketidakseimbangan keadaan dunia. Nah, penyesatan, kalau berbicara tentang penyesatan ini, kebanyakannya terjadi dalam pemujaan liturgi keagamaan yang telah diciptakan oleh manusia, tetapi tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Itu sebabnya kita mau melatih diri kita sesuai dengan 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Itu sebabnya kita mau tetap beribadah kepada Tuhan, supaya bila kita berhadapan dengan penyesatan, bukan penyesatan dari luar saja, tapi dari dalaman, dari gereja itu sendiri, dari acara-acara gereja ataupun cara-cara gereja itu sendiri yang boleh membawa kita kepada penyesatan sebenarnya. Jadi kita perlu latih diri kita untuk beribadah dengan cara yang benar. Karena kebanyakan gereja-gereja pada hari ini itu kebanyakan berbicara tentang bagaimana liturgi yang benar, kami yang benar, kamu yang salah dan sebagainya. Itu terjadi, sudah terjadi dari dulu, sekarang, dan mungkin akan berterusan. Jadi kita perlu hati-hati dengan hal ini. Yang kedua, penganiayaan. Ini juga akan terjadi ataupun akan berlaku dalam kehidupan kita, baik sekarang ataupun masa akan datang. Bahkan lebih dahsyat lagi, akan ada hukuman ataupun pengucilan. Dan itu berlaku bukan saja dari luar, sama seperti penyesatan, itu tidak berlaku bukan saja dari luar, tetapi itu berlaku juga dari dalaman gereja itu sendiri. Ketidakseimbangan pun sama halnya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan,
kita dapat membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 itu sudah dinyatakan rangkaian-rangkaian yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Jadi kita perlu mengimbangi keadaan ini dengan penuh kesadaran bahwa kita perlu melatih diri kita dengan ibadah di hadapan Tuhan. Seperti mana yang dinyatakan dalam pembacaan kita dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai 28 itu merupakan gambaran dunia pada akhir-akhir ini, di mana akan ada banyak sekali persoalan, akan ada banyak sekali tuduhan, akan ada banyak sekali tantangan, akan ada banyak sekali peraturan-peraturan yang akan kita ikuti, akan menjadi peraturan-peraturan dalam dunia ini yang kalau kita tidak ikuti, kalau kita tidak lakukan, kita akan menghadapi sesuatu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengimbangi keadaan ini kita perlu latih diri kita dengan ibadah di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah kita. Kita perlu usahakan, kita perlu berjuang untuk mengusahakan ibadah kita di hadapan Tuhan. Biarpun kita berada di mana saja, di tengah hutankah, atau di tengah bandarkah, di tengah kesusahan, di tengah kesenangan dan sebagainya, kita perlu melatih ataupun menjaga ibadah kita di hadapan Tuhan. Kita perlu membangun iman kita di atas dasar yang paling teguh dan mengerti kebenaran. Jangan sampai kita ini hanya menjadi orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran, yang tidak punya iman yang teguh, sekejap ke sana, sekejap ke sini, diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Yang seterusnya, kita harus tetap kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Inilah cara kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan semasa kita ini akan semakin sukar dan semakin banyak perkara-perkara yang akan kita menjadi baharu, ataupun perkara-perkara baharu yang akan kita hadapi, yang memerlukan penelitian secara dalaman, penelitian secara iman kita di hadapan Tuhan. Jadi satu-satunya perkara yang dapat menjawab, ataupun satu-satunya perkara yang dapat membuatkan kita tetap bertahan di dalam Tuhan adalah tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sekali lagi saya mau katakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, ibadah itu mengandung janji, yaitu kehidupan. Ibadah ada kehidupan. Beribadah kepada Tuhan berarti kita ada hidup. Nah, pengertian ibadah dalam hal ini adalah perbuatan ataupun penyataan bakti kita kepada Tuhan. Ini dalam pengertian biasa. Pengertian ibadah adalah segala sesuatu dalam kehidupan ini yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tetaplah beribadah. Dan ibadah itu harus berlandaskan kebenaran. Bagaimana ibadah itu dapat kita laksanakan? Bagaimana ibadah itu dapat kita lakukan? Ibadah yang kita lakukan itu harus berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan menurut kebiasaan orang percaya, ibadah itu dilakukan tanpa mengira waktu atau tempat. Ibadah itu dilakukan di segala kesempatan, sekalipun sibuk atau sebagainya. Dan segala kesempatan yang ada dapat digunakan pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahu dalam firman Tuhan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Ini namanya ibadah. Nah, walaupun mungkin kita tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan orang ramai, ya beribadah dalam gereja,
Tetapi cukuplah mungkin kalau kita berkumpul secara berkeluarga, ataupun mungkin kalau yang tidak bersama-sama dengan keluarga, biar kita sendiri pun kita boleh lakukan ibadah. Yang penting ibadah kita itu kita lakukan di dalam kebenaran ataupun di dalam Kristus Yesus, nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah beribadah. Dan ibadah itu harus ibadah yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa apabila kita beribadah di dalam Tuhan, kita akan dapat beribadah. Kita akan mendapat sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang membuatkan kita lebih bersemangat lagi untuk meneruskan kehidupan ini. Nah, ibadah yang dilakukan di hadapan Tuhan haruslah dengan penuh penyerahan dan kerendahan hati. Seperti mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya, meskipun menghadapi kecaman pada waktu mereka dalam pelayanan ataupun dalam perjalanan, ketika mereka dikecam karena memetik bulir gandum, mereka tetap ada penyerahan ataupun ada kerendahan hati. Nah, ibadah yang kita mau lakukan itu harus dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Apapun cara ataupun bagaimanapun keadaan kita harus lakukan ibadah itu dengan hati yang tulus dan hati yang sangat ikhlas. Ibadah ini boleh juga kita artikan dengan mungkin perbuatan kita, yaitu memberi uang persembahan atau persepuluhan dan sebagainya, memberi pelayanan-pelayanan. Kita harus lakukan itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita tidak boleh lakukan itu dengan hati yang tidak tulus, yang meminta mengharapkan balasan. Itu tidak ikhlas ataupun tidak tulus namanya. Jadi ibadah perlu dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Ibadah yang dilakukan dengan hati dan hidup yang bersedia. Kita harus memiliki hati yang bersedia dan hidup yang bersedia dalam melakukan ibadah kita di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak sedemikian, kita tidak akan mengecap apa yang namanya kebaikan Tuhan ataupun berkat Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak rintangan, meskipun banyak halangan yang datang kepada kita, yang menghambat kita untuk datang kepada Tuhan ataupun datang beramai-ramai dalam gereja, tetapi kita meyakini ibadah itu tetap kita dapat laksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan dimanapun kita berada. Yang penting kita memuliakan nama Tuhan, yang penting kita tahu bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa apapun keadaan kita, sekali lagi saya mau katakan apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, marilah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap teruskan ibadah kita, walaupun kita sendiri ataupun satu orang, dua orang, sama-sama dengan keluarga, ataupun keadaan yang mungkin kurang mengizinkan, ataupun keadaan yang kurang, kesempatan yang kurang, tetapi tetapkan hati kita, hidup kita, pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, mungkin meskipun kita menghadapi, sekali lagi saya katakan, mungkin meskipun kita menghadapi kecaman-kecaman, tantangan yang hebat-hebat belaka datang kepada kita, mari kita tetapkan hati kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yosua, aku dan seisi keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan, Allah yang telah menyelamatkan. Jadi saudara, sampai di sini renungan yang saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan lewat Roh Kudus memberikan kita penjelasan ataupun penerangan yang lebih baik lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Terpujilah namamu Tuhan, termulialah Engkau. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama dalam ibadah kami. Meskipun kami hanya beribadah masing-masing di rumah, mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa supaya kami diberikan hikmat untuk mengerti dan mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di sorga, sesungguhnya manusia kami sangat lemah, tetapi kami sangat percaya bahwa Engkau memberikan kami kekuatan, pengertian yang lebih dalam. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Dan kami berdoa juga untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit pada hari ini, jemaat dimanapun mereka berada, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami berdoa Tuhan supaya keadaan dunia yang sekarang ini semakin dipulihkan ataupun diberikan pemulihan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian hormat bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.